Punya pisau kok takut karat dan getah? Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan masuk ke sesi ngalor ngidul lagi. Judulnya ini mungkin sedikit tendensius, tapi sebenarnya saya hanya ingin sharing apa yang saya lihat dan saya alami dan saya lakukan dengan pisau-pisau dan bilah-bilah saya. Kita akan bahas dilema yang dialami oleh pemilik pisau, khususnya para pemilik pisau carbon steel. Dilema ini bernama karat dan getah. Jika versi stainless, biasanya paling getah yang jadi momok. Apalagi jika getah meninggalkan stain atau bekas yang tidak dapat dikeluarkan. Jadi baja stainless itu punya sedikit risiko terhadap karat. Tapi kita mungkin sama-sama setuju, baja modern yang tahan karat tapi punya fitur yang bisa dibilang sekuat carbon steel itu harganya mahal. Apalagi kalau kalian pesan yang seukuran golok atau parang. Maka dari itu, beberapa orang yang baru terjun ke dunia kepemilikan pisau biasanya mulai dari carbon steel dan rata-rata pasti mengalami yang namanya karat. Pada pisau, karat itu hal yang wajar. Jika kalian aktif menggunakan pisau, pastinya karat akan sulit untuk dihindari. Apalagi jika aktif digunakan dalam jangka waktu beberapa hari. Ya, mungkin contohnya kalian 3 hari camping, 4 hari camping, 6 hari camping, 7 hari camping, ya paling untuk perawatan itu tidak akan bisa maksimal. Jika teman-teman khawatir dengan karat, saya rasa perlu membahas pemisahan kategori pisau dan benda-benda tajam lainnya. Saya pribadi membedakan benda tajam saya ke dalam beberapa kategori, yaitu fungsional, semi-fungsional, dan juga koleksi. Pertama, kita bahas dari yang paling ringan, yaitu koleksi. Koleksi ini ada beberapa jenis kalau saya lihat dari pengamatan pribadi saya. Yang pertama, koleksi itu pisau-pisau klon untuk pajangan seperti Columbia, Gerber, Spyderco, dan lain-lain yang biasanya bentuknya menarik, taktis, tapi ketahanannya meragukan. Itu kalau pisau-pisau klon ya kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua dalam kategori koleksi, itu juga ada pisau dengan ukiran-ukiran yang menarik. Harganya juga itu lumayan mahal, tapi sering disimpan maupun dipajang, meskipun bisa digunakan secara fungsional. Takutnya sih ukiran-ukiran indah pada pisau tersebut jadi rusak ya kawan-kawan ya, jika digunakan secara fungsional. Kemudian yang masuk koleksi juga adalah benda-benda pusaka atau benda-benda bersejarah, bila-bila yang bersifat pusaka atau sejarah ya. Tentu saja kalian tahu yang saya maksud, seperti benda-benda warisan, peninggalan, dan sebagainya. Kemudian benda-benda fungsional tapi harganya lumayan mahal, contoh mungkin merek ternama kayak Valkniven, Kabar, dan lain-lain yang punya harga sangat mahal. Itu sampai pemiliknya tidak menggunakan secara fungsional karena masuk ke arah pajangan. Ya, saya pun akan melakukan hal yang sama ya. Jika saya punya pisau yang harganya 1 jutaan, 2 jutaan, paling saya pajang. Oke, kemudian kita lanjut ke bilah yang semi-fungsional. Nah, semi-fungsional ini bisa berupa pisau klon juga atau pisau kualitas rendah made in China. Meskipun kualitasnya meragukan, tapi setidaknya masih bisa untuk memotong-motong kayu dan lain sebagainya. Jadi masih bisa digunakan. Yang saya maksud itu semi-fungsional karena tidak bisa digunakan secara full fungsional untuk pisau-pisau KW seperti ini, karena yang ada bisa patah dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Kemudian yang masuk semi fungsional lagi itu benda fungsional tapi yang punya harga mahal. Nah, maupun yang harganya tidak terlalu mahal pun juga bisa masuk di kategori ini, di mana pisaunya setiap habis digunakan untuk sebuah pekerjaan, pisaunya langsung dibersihkan sampai kinclong. Pokoknya tiap habis pakai akan memakan waktu untuk sekedar perawatan dari bilah tersebut. Intinya pisau yang masuk kategori jenis ini belum direlakan untuk full fungsional. Beberapa bilah saya sendiri ada yang masuk ke kategori ini, contoh seperti Tomahawk yang saya miliki juga dia masuk ke semi fungsional karena memang bisa kalian lihat jarang saya gunakan, dan jika sudah saya gunakan memang langsung saya bersihkan. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu full fungsional. Bilah ini gampang kalian temui, mungkin sedang tertancap maupun tersisip di dinding dapur. Sebuah parang yang hari-hari dibawa petani ke kebun, sebuah kapak yang tertancap di balok kayu di dapur yang hari-hari digunakan membelah kayu bakar. Benda tajam yang masuk kategori ini adalah benda tajam yang sudah direlakan untuk melakukan tugas sebagaimana fungsi dari bilah tersebut, yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada perbedaan besar antara full fungsional dan tidak terawat. Pemilik bilah yang full fungsional ini mengerti bahwa semakin sering digunakan, semakin minim perawatan yang diperlukan. Stain atau getah pada pisau, parang, kapak dianggap sebagai patina alami. Semakin sering kena getah, semakin tahan karat. Meskipun tampilannya jadi kehitam-hitaman, karat pun hanya menghampiri sisi mata tajam yang nantinya akan terhapus ketika bilah tersebut diasah.
Soal mengasah pun itu tidak pilih-pilih, yang penting tajam, tidak perlu tajam hingga cukur bulu, yang penting tajamnya bisa membantu pekerjaan harian. Bahkan di tempat saya, petani yang lagi lewat kadang mengejutkan karena tiba-tiba parangnya digesekkan ke aspal, itu suaranya bikin bulu kuduk merinding ya kawan-kawan ya. Jadi saking fungsionalnya diasah di atas aspal malahan. Jadi mungkin bagi yang takut bilanya kena karat atau alat-alat tajamnya kena karat, itu bisa memisahkan kategori benda tajam yang dipunya, apakah itu full fungsional, apakah semi fungsional, ataukah mau jadi koleksi. Kenapa? Agar tidak ada rasa was-was dalam menggunakan bilah. Saya sendiri menyadari rasa sayang ketika menggunakan bilah baru ke dahan pohon bergetah dan lain-lain menimbulkan perasaan yang bimbang dan ragu pada pemiliknya. Jadi jangan sampai perasaan seperti ini membuat tindakan kita terbatas ketika berada di outdoor. Jadi contoh kegiatan kalian 3 hari hutan gunung atau 5 hari hutan gunung, 7 hari gunung hutan. Bawa bilah yang full fungsional agar tidak ada keraguan di setiap tebasan yang dilakukan. Jadi jangan sampai mau nebas ini ragu-ragu, mau nebas itu ragu-ragu karena takut pisaunya jadi kotor, lecet dan sebagainya, noda-noda yang tidak akan hilang. Oke, pertanyaannya bagaimana caranya menjadikan bilah kita full fungsional? Sebenarnya ini sangat gampang karena yang diperlukan itu hanya satu, yaitu keikhlasan. Sisanya untuk teknis, pertama kalian jangan pilih pisau-pisau KW atau pisau-pisau klon made in China. Karena jangan sampai ketika digunakan malah mencelakakan kalian, dikarenakan ketahanan dan juga safety reason dari bilah-bilah KW. Bukan berarti saya melarang menggunakan bilah murah. Murah itu boleh, tapi harus punya standar minimal. Paling gampang sih bilah murah yang masuk ke kategori full fungsional bagi saya pribadi itu Tramontina yang biasa kalian lihat di channel ini. Sisanya jika kalian sudah memutuskan, ya seperti yang saya bilang, kalian tinggal ikhlas lahir dan batin. Niscaya kalian akan terbiasa dan nantinya terasa beban kalian akan berkurang, di mana yang tadinya setiap habis pakai harus dibersihkan secara intens, sekarang itu jadi cukup diminyakin dan disimpan pun sudah cukup. Bahkan ketika disimpan begitu saja pun tidak ada masalah. Ketika diasah pun tidak pilih-pilih asahan. Yang penting tajamnya cukup untuk melakukan kegiatan yang diinginkan. Jadi setelah kalian memilah-milah bilah yang kalian punya, sisanya yang tidak kalian masukkan ke full fungsional, kalian bisa simpan dan gunakan seperti biasa maupun untuk memanjakan mata. Seperti para pencinta bilah ketahui bersama, menjejer koleksi bilah, dielus-elus, dilap-lap, melihat bilah-bilah itu kinclong itu memberi sensasi kebahagiaan. Tentunya ini baik menjadi hiburan dan memberi mental yang positif setelah mungkin habis bekerja seharian. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan kita kali ini. Di sini tidak ada yang salah dan benar karena pemikiran saya ini bersifat subjektif dan bukan suatu keharusan. Tentunya ini hanya sekedar sharing tentang apa yang saya lihat, saya alami dan saya rasakan selama memiliki beberapa bilah-bilah yang aktif saya gunakan maupun sudah saya review maupun yang saya simpan. Beberapa bilah fungsional yang aktif saya gunakan itu adalah Tramontina, Moraknis Pro Carbon, Puko, Ajax Survival, Kukri, pisau-pisau lipat saya, dan bilah-bilah lain yang biasa muncul di channel ini. Dan yang jarang saya munculkan itu adalah bilah-bilah yang saya simpan dan saya masukkan ke kategori semi fungsional maupun mungkin ada yang masuk ke pajangan. Untuk perawatan pisau, kalian bisa lihat pembahasan saya yang sudah lampau waktu itu, kira-kira ada di video yang ini. Oke, kira-kira seperti pembahasan kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.